teman-teman, rutinitas saya di pagi hari ini saya mau masak rawon. Nah, kami sekeluarga sekarang ini lagi tinggal di rumah adik saya yang tidak ditempati. Jadi ceritanya itu kemarin anak-anak sepertinya udah mulai bosan sekolah daring di rumah. Nah, akhirnya mama sama adik saya menyarankan untuk sementara tinggal di rumah ini supaya anak-anak ganti suasana dan sekolahnya bisa semangat lagi ya teman-teman. Dan di rumah ini tempatnya juga deket banget sama rumah orang tua saya. Jadi kalau anak-anak mau main ke rumah kakek neneknya itu bisa deket teman-teman. Untuk masak rawon ini saya menggunakan bumbunya itu bumbu jadi rawon merek Bambu ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan bumbu jadi? Jujur aja karena saya tuh belum begitu bisa masak ya teman-teman. Kalau masak yang menunya itu simple, mudah gitu insya Allah saya bisa ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu masakan yang susah seperti rawon, soto gitu kebetulan saya belum bisa. Jadi saya selalu menggunakan bumbu jadi merek Bambu ini. Merek Bambu ini itu menurut saya enak teman-teman. Tapi selain menggunakan bumbu jadi ini, bumbunya biasanya saya tambahin bawang merah, bawang putih, cabai besar, tomat, sama daun prei. Itu biasanya saya iris tipis ya teman-teman. Cerita sedikit ini teman-teman ya. Saya baru belajar masak ini setelah berhenti bekerja ya teman-teman. Jadi dulunya ini saya bekerja di salah satu bank swasta. Nah saat saya bekerja di rumah itu yang menghandle itu mbak yang kerja di rumah, namanya Mbak Siti. Jadi untuk masak, membersihkan rumah, dan menjaga anak saya itu semuanya Mbak Siti. Saya berangkat pagi pulang sore gitu. Setelah Mbak Siti ikut keluarga kami hampir 10 tahun, itu sejak anak kami yang pertama lahir sampai usianya 10 tahun, itu harus memutuskan untuk berhenti bekerja karena sama orang tuanya itu disuruh pulang. Karena kan dia sudah usia, siapa tahu nanti kalau pulang dapat jodoh gitu. Akhirnya dia memutuskan berhenti bekerja. Nah, di situ saya juga memutuskan berhenti bekerja, teman-teman, karena waktu itu anak saya yang nomor 2 itu masih bayi. Jadi butuh pengawasan dan butuh sekali yang ada menjaga dan merawatnya. Nah, saat itu untuk mencari pengganti Mbak Siti ini nggak mudah ya teman-teman, karena harus mencari orang yang benar-benar sayang sama anak kecil, benar-benar bisa menjaga anak kecil, dan tentunya yang bisa dipercaya ya teman-teman. Karena kan saya sama suami bekerja berangkat pagi pulang sore. Nah itu susah sekali cari orang seperti itu. Akhirnya saya juga memutuskan untuk bekerja merawat anak saya sendiri. Nah awal-awal saya berhenti bekerja itu saya untuk makannya menggunakan jasa catering ini teman-teman. Tapi setelah lama-kelamaan untuk catering ini anak-anak juga mulai bosan. Karena untuk menu catering, jadi seandainya hari Senin kita dapat soto gitu, hari Selasa dapat ayam bakar, nanti minggu berikutnya itu kembali lagi di menu yang Senin apa, Selasa apa, jadi sampai hafal menu-menunya itu teman-teman. Akhirnya saya memutuskan harus belajar masak, harus bisa gitu ya. Di situ saya mulai lihat YouTube masak apa gitu. Tapi saya di awal itu masak yang mudah-mudah dan yang simpel-simpel. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar masak ini. Jadi belum begitu pintar untuk masak ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya yang masakannya susah, saya masih menggunakan bumbu jadi ini. Yang penting berusaha dan belajar terus ya teman-teman ya. Hehehe. Nah itu tadi untuk bumbu yang saya iris tipis itu saya tumis dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama saya tumis bawang merah
merah sama bawang putihnya. Itu saya tumis terlebih dahulu sampai berwarna kecoklatan dan aromanya sampai tercium harum. Kemudian saya masukkan cabai besarnya dan tomat sama daun prenya. Terus saya masukkan juga bumbu jadinya itu. Seperti biasa, untuk rasa itu saya hanya menggunakan garam sama gula aja. Jadi saya tidak pernah menggunakan penyedap ataupun micin ya teman-teman. Saya hanya menggunakan garam sama gula aja. Di sini saya menggunakan garamnya 2 sendok, gulanya 3 sendok. Untuk garam sama gulanya ini darurat ya teman-teman. Jadi ini bawa dari rumah dan enggak saya taruh di tempat, langsung aja saya buka di plastiknya. Untuk rawon ini saya tambahin sayur manisa itu teman-teman. Jadi setelah saya kasih air, sayur manisanya saya masukkan, baru dagingnya saya masukkan. Nah di sini kita tunggu nih sampai mendidih benar-benar matang. Oh ya teman-teman, sampai lupa menyapa ya. Terima kasih ya buat yang sudah klik video ini. Yang baru gabung, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Jika kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan untuk semua subscriber dan juga teman-teman yang selalu mensupport saya, selalu menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih atas support dan doanya ya. Semoga kita semua bisa sukses teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya lanjut untuk goreng tahu sama tempe ya teman-teman. Dan saya sambil menunggu tempe tahunya matang, saya itu bikin energen buat sarapannya Pak suami. Jadi sekalian saya menyiapkan buat sarapan Pak suami dan buat bekal untuk makan siang Pak suami di kantor. Jadi di sini untuk isinya saya taruh di
di tempat yang ada nasinya itu, dan kuahnya saya taruh di tempat yang kecil itu. Kebetulan di rumah ini ada tempat kotak kecil, jadi saya sendirikan untuk kuah sama isinya. Nanti kalau kuahnya saya campur yang ada nasinya, takutnya kalau tumpah ya teman-teman, nanti dibuka di kantor tumpah karena nasi jadi nggak enak. Akhirnya kuah sama isinya saya pisahkan. Hehehe, jangan salpok sama bunyi teng-teng. Itu tadi Pak tukang bubur lewat teman-teman. Enak nggak ya? Apa? Enak nggak? Mantap. Sayur rawon hangat-hangat, tempe goreng, tahu goreng panas. Betul. Mantap. Terima kasih Bunda. Sama-sama.